pertumbuhan pajak sampai dengan April 2006 tumbuh solid sejalan dengan pertumbuhan ekonomi itu. Dari pertumbuhan realisasi tumbuhnya 16%, pajak udah dibilang tadi. Yang menarik adalah sebelah kiri PPh orang pribadi naiknya 25%, PPN dan PPNBM naiknya 40%. Ini kan yang menarik PPh orang pribadi dan PPh 21 kan. Ini pajak penghasilan kan, gaji karyawan. Kok tumbuhnya 21%, berarti kan kuat. Padahal di luar banyak yang bilang daya beli sedang hancur. Ini yang bikin saya bingung sebetulnya. Tapi ini yang kita lihat bukan perasaan saya nih. Tapi datanya bicara seperti apa. Ini data yang berbunyi seperti ini. Kalau PPh badan deposit badan dan deposit PPh badan itu 5,1% naiknya, biasanya mereka suka window dressing juga tuh. Nanti pada akhir tahun akan kelihatan seperti apa. Tapi yang jelas itu juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Saya pikir ruangnya masih terbuka lebar untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. PPN dan PPNBM yang naik tumbuhnya 40% yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi memang masih tinggi karena belanja dan segalanya masih tinggi tuh, sehingga PPN-nya naik 40%. Ini semua mematahkan tuduhan bahwa ekonomi sedang melambat dengan signifikan, apalagi mereka bilang menuju krisis 97-98. Banyak yang bilang gitu kan di TikTok. Gue sekarang terpaksa lihat TikTok deh, karena yang lain juga lihat TikTok. Ya, karena rupiah to some extent dipengaruhi oleh TikTok juga kelihatannya tuh. Jelek-jelekin terus. Terpaksa kita lihat. Jadi ini data yang bicara. Ini keadaan ekonomi kita sesungguhnya sampai bulan April. Mei belum keluar kan. Kita masih Mei kan sekarang. Baru mulai. Baru tengah. Tanggal yang baru nih tanggal 19. Oke, next. Berikutnya. Ini sektor-sektor yang berkontribusi besar untuk mencatat pertumbuhan, misalnya pengolahan tumbuh 5,6%, terus konsumsi dan real estate masih tumbuh 1,3%, agak melambat ya, tapi saya pikir kalau dari penjualan tadi, dari penjualan semen kan naik kencang ya, ini pasti bentar lagi naik juga. Perdagangan tumbuh 16,2%, jadi masih ada yang beli tuh. Terus pertambangan juga walaupun ribut-ribut masih 5,4% juga mungkin karena harga dunia yang bagus ya. Next. Berikutnya. Penerimaan kepabean dan cukai membaik, totalnya mencapai 100,6, tumbuh 0,6%. Yang kita lihat apa? Sebelumnya tuh kita yang itu ya, yang Januari, Februari, Maret tuh. Januari minus 14% pertumbuhannya, Februari minus 14, Maret minus 12, sekarang sudah positif 0,6. Ke depan akan lebih positif lagi. Jadi memang ada perbaikan di aktivitas ekspor, impor, dan yang lain-lain. Next. Pengawasan kepabeanan dan cukai, saya pengen lihat di sini, perlihatkan di sini bahwa Pak Jaka dan kawan-kawan di Bea Cukai sudah melakukan kerja yang serius sekali. Itu lihat jumlah rokok ilegal yang ditangkap di tahun 2005 itu 303 juta batang, di tahun 2026 mencapai 684 juta batang, naik lebih dari, April itu naik lebih dari 100%, 2 kali lipat jadinya. Jadi kelihatannya orang Bea Cukai sudah mulai serius kerjanya ya. Betul nggak Mas? Oh, kata Presiden begitu, Pak udah membaik. Presiden ketawa, hahaha. Mereka udah mulai pada takut ya? Iya kayaknya Pak. Tapi kita nggak peduli, yang penting kinerjanya membaik. Jadi nanti ke depan teknologi yang diterapkan di sana saya pikir ini akan lebih bagus lagi. Jadi teman-teman di Bea Cukai terus kerja seperti itu ya. Kalau nggak kita pindahin, kita rumahkan.
Penindakan narkotika telah dilaksanakan sebanyak 522 kali dengan barang bukti mencapai 3,31 juta ton, 3,31 ton. Salah satu hasil penindakannya adalah keberhasilan tim gabungan Polri dan Bea Cukai dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika selama 2 hari berturut-turut di Pelabuhan Bakauheni. Ini orang Bea Cukai protes sama saya, Pak katanya, kami kerja bareng dengan polisi, tapi begitu ada show penangkapan yang menunjukkan itu hanya polisi aja, kami nggak kebagian katanya. Oh, kalau gitu lain kali lu ikut. Biar namanya ada juga, ini kan tim gabungan. Tapi yang jelas Bea Cukai sudah bekerja lebih baik dibanding sebelumnya. Next. Masih PNBP juga tumbuh dengan baik 20% year on year, saya bilang tadi kan. PNBP SDA tumbuh 3,9%, terutama disebabkan kenaikan harga mineral, nikel, tembaga, emas, perak, dan aluminium. Kinerja PNBP Kementerian KL tumbuh 49,2%, terutama dari kontribusi pendapatan jasa komunikasi dan informasi. Ini berarti Komdiji ya? Serta pendapatan, itu Komdiji ya? Oh, serta pendapatan denda administrasi di bidang kehutanan hasil kinerja Satgas PKH. PKH kali yang banyak ya. Dapat berapa? Udah sampai 10 triliun lebih ya? 10 triliun yang kemarin ya. Pendapatan BU tumbuh 26,6%, terutama disebabkan kenaikan pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Kemenkes dan tarif pungutan ekspor CPO sawit dan turunannya. Jadi kenaikannya amat signifikan. Next. Belanja negara, itu saya bilang tadi, tumbuhnya 34,4%, belanja pemerintah pusatnya 51% tumbuhnya, kementerian lembaga 57,9%, non kementerian lembaga 45,2%. Transfer ke daerah kita lakukan walaupun agak turun sedikit ya. Tapi transfernya tetap lancar sesuai dengan yang dianggarkan. Jadi ini kita lihat di sini, kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah supaya dampaknya ke ekonomi lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Next. Ini kita nggak usah sini kan. Maksudnya pemerintah pusat, Anda lihat yang pertumbuhannya itu 51,1% sampai dengan April dibanding tahun-tahun sebelumnya. Anda lihat pertumbuhannya kan sekarang lebih signifikan sekali. Di samping tahun lalu juga rendah, tapi emang ada percepatan belanja. Jadi kita nggak main-main, kita bilang kita akan dorong belanja pemerintah. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika ada pertumbuhan ekonomi lebih cepat, bukan terjadi secara otomatis. Terjadi karena berbagai macam faktor. Ini strategi Pak Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Nanti mungkin 2029 bisa mendekati yang ditargetkan. Next. Sisi belanja Kementerian Lembaga tumbuh tinggi 26,5% dari APBN mencapai 400,5 triliun. Belanja pegawai tumbuh 24,4%. Belanja barang tumbuh 130% dari 71 ke 164,6%, 104,2%. Belanja modal juga tumbuh 43,6%, dari 36,7 sekarang naik ke 56,2. Ini peningkatan belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, yaitu pembangunan jaringan dan irigasi. Untuk belanja bansos juga kita nggak sayang-sayang duit, kita belanjain tumbuhnya 30,2%, dari 43,6 sekarang menjadi 56,7%. Penyaluran bansos untuk melindungi masyarakat dengan mengutamakan perbaikan data penerima manfaat. Jadi data ada hal yang penting buat kita, bukan untuk kecampur, tapi kita ingin tahu data yang betul di masyarakat seperti apa. Tahun ini BPS minta anggaran tambah untuk melakukan Susenas dan melengkapi data Susenas. Kita kasih berapa triliun? 3 triliun tambahannya ya. Totalnya jadi 6 ya.
untuk BPS. Tambahnya 3 kan, total jadi berapa? Lalu tidur lu, dia tidur. Jadi kayak gitu. Jadi yang dia minta kita kasih untuk memastikan sensusnya dilakukan dengan benar dan data sen dilengkapi dengan benar, dilengkapi dengan cepat dan baik. Sudah kita lengkapi. Total, tambahan itu kan. Jadi totalnya berapa? Belum pernah lihat dirinya tegang kan? Kalau lupa dia, nggak apa-apa. Ya kita 6 sampai 7 triliun jadi total untuk BPS tuh. Jadi kita lengkapi dengan baik. Next. Lanjut sebagai kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat ya kita bayar dengan sesuai dengan ininya dah. Dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina. Kan kok sekarang udah betul kan Januari, Februari, Maret itu selalu kita bayar subsidinya semuanya penuh. Tapi untuk kompensasinya kita bayar 70%, 70%, 70%. Itu yang membuat Pertamina keadaan finansialnya lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ketika dia perlu beli minyak tambahan dengan harga lebih tinggi, dia nggak pernah lagi minta uang ke pemerintah. Karena kondisi finansialnya sudah cukup baik. Ini BBM, realisasi BBM naik 8,2%. LPG 3 kg naik 3,7%, belum semua ya. Listrik bersubsidi naik 2,2%, pupuk naik 25,2%, realisasinya 2,9 triliun ya. Debitur kur naik 1,4%, ada 1,54 juta debitur kur. Next. Jadi kita tidak ragu-ragu membelanjakan uang untuk mendukung masyarakat.